Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini, Ibu mau buat sesi pembahasan tentang soal pra-asesmen sumatif harian bersama untuk mata pelajaran matematika umum, babnya matematika keuangan, kelas 12. Nah, sebelum masuk ke sesi pembahasan, Ibu mau kasih sesi penguatan kembali atau recall materi tentang matematika keuangan dari bunga, persen, bunga tunggal, diskonto, dan bunga majemuk. Nah, di sini sudah tampil di layar. Ini adalah rangkuman yang sudah dibuat. Artinya bisa kalian pelajari kembali rangkuman tersebut dan kita baca bersama-sama atau kita ingatkan kembali. Untuk yang pertama tentang bunga. Nah, di sini bunga itu kan artinya hasil dari suku bunga dikali simpanan mula-mula. Atau bisa dikatakan pinjaman atau hasil yang pertama. Awalnya itu berapa dikali suku bunganya. Lalu untuk persen, persen ini kita anggap P persen. P persen ini kita bagi dua, ada yang di atas 100, ada yang di bawah 100. Nah, yang di bawah 100 itu contohnya bisa pajak, bisa untung, bisa bagi hasil juga. Nah, yang sifatnya itu bisa bertambah, itu yang di atas 100. Nah, untuk rumusnya itu adalah P persen di atas 100, itu P-nya dibagi 100 tambah P. Ya, 100 tambah P. Selanjutnya untuk yang persen di bawah 100. Nah, persen di bawah 100 itu contohnya kayak rugi, diskon, diskonto. Kenapa contohnya yang di bawah 100 seperti itu? Karena nanti kata kuncinya itu yang di bawah 100 itu yang potongan, yang dikurang gitu ya. Di bawah 100 negatif artinya ya dikurang gitu ya. Nah, nanti rumusnya itu P per 100 dikurang P. Selanjutnya ada kata kunci waktu. Di sini kata kunci waktu Ibu buatkan ada tahun ke bulan. 1 tahun kita tahu bahwa 12 bulan. Nah, kalau ditanya dari bulan ke tahun, berarti kan dibagi 12 atau dikali 1/12. Lalu 1 tahun itu kan ada 2 semester. Kalau ditanya 1 semester berapa tahun, berarti setengah tahunnya atau 1/2 tahun. Ya, lalu di sini belum tampil. 1 semester itu berapa bulan? 1 semester itu 6 bulan ya, nak. Jadi kalau ditanya 1 bulan berapa semester, berarti 1/6 semester. Ya. Lanjut ada 1 triwulan. Nah, 1 triwulan itu kan 3 bulan. Per 3 bulan itu 1 triwulan. Nah, berarti kalau ditanya 1 bulan berapa triwulan, berarti 1/3 triwulan. Lalu 1 tahun berapa triwulan? Nah, tadi kan 1 triwulan itu 3 bulan. Berarti tiap 3 bulan itu ada 4 triwulan, maka 1 tahun itu ada 4 triwulan. Atau 1 triwulan itu 1/4 tahun. Gitu ya. Oke, 1 cawu. Cawu itu adalah catur bulan. Nah, catur itu kan 4 ya, berarti per 4 bulan. Maka 1 bulannya itu adalah 1/4 catur bulan. Nah, karena tadi 1 tahun, maaf, 1 cawu itu ada 4 bulan, maka 1 tahun ada berapa cawu? Maka empatnya kan ada 3, 4, 4, 4. Itu kan berarti ada 3 cawu. Gitu ya. Nah, 1 cawunya itu 1/3 tahun. Nah, di sini ada beberapa soal yang memberikan kata kuncinya jika 1 tahun itu 360 hari, maka hitungannya 1 bulannya itu adalah 30 hari. Apa? Karena 360 dibagi 12 itu adalah 30 hari. Jadi hitungannya dia kalau dianggap 1 tahunnya 360 hari, maka 1 bulannya sudah dipastikan yang 30 hari. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian bunga tunggal. Nah, di sini ya. Nah, untuk bunga tunggal itu rumusnya adalah B sama dengan MU dikali N dikali T per 100. Nah, ini kalau yang per 100 itu yang acuannya itu T-nya itu per tahun. Gitu ya. Ini 100-nya itu karena T-nya per tahun. Lalu B-nya itu adalah bunganya, besar bunganya. Lalu MO-nya itu adalah modal mula-mula atau modal awalnya.
Dan N-nya itu adalah suku bunga per tahunnya, dan T-nya adalah jangka waktu. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah ingat, suku bunga tunggal itu selalu kita rubah ke tahun, ke tahunnya. Kalau di bunga tunggal. Jadi misalkan ada suku bunganya masih per semester. Nah, karena kalian sudah tahu 1 tahun itu ada 2 semester, maka suku bunganya nanti masih semester dikali 2 aja gitu. Jadi hitungannya harus per tahun. Nah, untuk T-nya itu kan jangka waktu. Jangka waktunya itu harus mengikuti dari si penyebut rumusnya. Nah, di sini ada kata kunci rumus bunga tunggal. Nah, tadi sudah Ibu misalkan ada contohnya T per semester, maka bunganya itu nanti MO-nya sudah diketahui, N-nya juga harus per tahun, T-nya kalau untuk jangka waktunya T-nya berarti dia acuannya yang semester ya, acuan semester karena sepakatnya dia T per semester. Nah, pembaginya menjadi 200 karena 1 tahun 2 semester. Jadinya 2 kali 100, 200. Selanjutnya untuk yang T per bulan. Nah, kalau T per bulan itu karena 1 tahun itu 12 bulan, maka nanti pembedanya adalah di penyebutnya pembaginya 1200. N-nya gimana? N-nya tetap tahun. Nah, T-nya itu harus yang bulan. Gitu ya. Kalian pakai T yang bulan, maka penyebutnya 1200. Tapi kalau T-nya hari, kalian hitung ke hari, maka penyebutnya adalah 36.000. Karena 1 tahun anggapnya adalah 360 hari. Lalu T per triwulan juga sama. Tadi kita sudah pelajari 1 triwulan itu kan 3 bulan. Nah, maka 1 tahun itu ada 4 triwulan. Maka penyebutnya adalah 400. Ya. Lalu T per cawu. Nah, 1 cawu 4 bulan. Maka 1 tahun ada 3 cawu. Maka penyebutnya 300. Ya. Oke, nah itu baru mencari bunganya. Nah, besar bunganya saja. Yang selanjutnya itu adalah modal akhir. Karena tadi sudah ada modal awal, maka ada modal akhir di mana di bunga tunggal itu namanya MN. Nah, MN dihasilkan dari modal mula-mula atau modal awal ditambah bunganya. Ya, baru menghasilkan modal akhirnya. Nah, di sini ada kata kunci. Jika diketahui nanti, nah, misalkan nanti kalian ketahui nih soal, ada modal akhirnya. Modal akhirnya udah diketahui nih. Lalu jangka waktunya juga udah ada. Suku bunganya selama T period juga udah ada. Nah, ini kan karena T period ya. Lalu ditanya, berapa sih bunga dan modal awal atau modal mula-mulanya. Nah, itu harus menggunakan persentase di atas 100. Kenapa harus menggunakan persentase di atas 100? Karena bunga tunggal itu dia bertambah pada saat berbulan-bulan. Karena kan konsepnya dia nambah ya, MN sama dengan MO plus B. Maka dia harus persen di atas 100. Nanti baru menentukan bunganya sudah ketemu, dilanjuti MO sama dengan MN dikurang bunga. Ya. Nah, ini nanti ada contoh soalnya kita temukan di salah satu di 15 soal tersebut. Kita lanjutkan ke bagian diskonto. Nah, ini dia. Oke, nah diskonto itu secara garis besar sama persis dengan bunga tunggal. Hanya saja yang membedakan itu adalah di bagian huruf B sama D. Kalau di bunga tunggal itu bunga, tapi kalau di diskonto itu D. Diskonto D, gitu ya. Rumusnya sama persis, MO dikali N dikali T per 100 kalau T-nya per tahun. Nah, suku bunganya juga sama, dia harus per tahun. Lalu nanti rumus diskontonya kalau dia T per semester gimana? Sama persis seperti bunga tunggal. Yang membedakannya adalah di modal yang diterima. Jadi diskonto itu dia ada namanya modal yang diterima pada awal pinjaman. Jadi ada modal mula-mula yang diinginkan modalnya berapa, misalkan 50 juta. Nah, ada MT juga modal yang diterima pada awal pinjaman. Jadi selama dia meminjam dalam jangka waktu tertentu, itu dinamakan MT-nya. Jadi modal yang diterima pada awal pinjaman itu MT.
Nah, MT dihasilkan dari modal awal dikurang diskontonya, gitu ya. Oke. Nah, modal awal ini bisa namanya yang lainnya itu adalah pinjaman yang harus dikembalikan. Nah, itu MO-nya. Jadi, pinjaman yang harus dikembalikan itu adalah MO, modal yang diterima pada awal pinjaman itu MT. Sedangkan D diskontonya. Nah, di sini ada kata kuncinya. Jika diketahui besar pinjaman yang diterima di awal periode, nah itu MT artinya ya. Lalu suku bunga per period dalam waktu T period, lalu ditanya diskontonya. Dan besar berapa sih pinjaman yang harus dikembalikan saat jatuh tempo? Nah, itu yang ditanya besar pinjaman yang harus dikembalikan pada saat jatuh tempo, itu ditanyanya adalah MU ya, MU. Nah, tapi kalian harus menggunakan persen di bawah 100. Kenapa harus di bawah 100? Karena diskonto itu kan ada pengurangan. Ya, rumusnya aja MO dikurang diskonto. Nah, gitu. Jadi persennya harus di bawah 100. Nah, nanti ini menentukan MO-nya dilanjuti dengan cara MT ditambah diskonto. Nah, untuk kata kunci yang bentuk diskonto seperti ini ada di soal 15 soal tersebut, nanti kita kerjakan juga. Selanjutnya ke bunga majemuk. Nah, di sini bunga majemuk itu MT sama dengan MO dikali 1 ditambah I pangkat T. Nah, beberapa buku ada yang menggunakan M sama MO. Nah, secara garis besar sebenarnya sama. MT itu adalah modal akhir setelah T period. Jadi modal akhir selama jangka waktu itu MT. Lalu MO itu modal awal atau bisa dikatakan juga nilai tunai. Lalu I itu suku bunga per period, T-nya jangka waktu selama period. Nah, I sama T itu harus sejenis, artinya dalam kurun waktu yang sama. Nah, tapi yang dijadikan acuannya adalah si suku bunganya. Jadi nggak boleh dirubah apapun suku bunganya. Sifatnya suku bunga itu penawaran dari bank. Jadi misalkan sebuah bank tersebut memberikan sistem bunga majemuk dengan suku bunga per semester. Ya udah ikutin per semester. Mau kamu 2 tahun, 3 tahun, tapi hitungannya harus per semester. Kalau 2 tahun berarti ada 4. Kalau 3 tahun berarti ada 6. Kayak gitu ya. Ada 6 semester. Jadi yang dijadikan acuan adalah di suku bunganya, bukan waktunya. Waktunya justru yang ngikutin suku bunganya. Selanjutnya ada kata kuncinya. Kata kuncinya adalah mencari, ini dia. Jadi kata kuncinya ini maksudnya adalah kalau nanti ditanya MT, berarti kalian tinggal MO dikali 1 ditambah I pangkat T. Nah, tapi kalau ditanya MO atau nilai tunai, itu tinggal rumusnya MT dibagi 1 tambah I pangkat T. Lalu kalau ditanya suku bunga, nah ini kalian bisa juga langsung gunakan akar pangkat T dari hasil MT dibagi MO, hasilnya berapa, dikurung apa, ditutup kurungin dulu, baru dikurang 1. Gitu ya. Lalu kalau mencari T, itu adalah hasil dari logaritma MT dibagi MO dibagi logaritma 1 tambah I. Ini Ibu buatkan rumus jadi, bahasanya rumus jadi, yang awalnya sebelumnya kan harus berproses cukup panjang. Jadi kalian bisa langsung input di kalkulator scientific kalian masing-masing. Jadi langsung nanti diketahui, langsung gunakan formula rumusnya, langsung ketahuan jawabannya berapa gitu ya. Nah, ini ingat ada kata kuncinya, jangka waktu T per period itu mengikuti suku bunganya per period. Jadi jangan dirubah ke tahun ya, ikuti penawaran suku bunga. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan. Jadi dijadikan kata kunci utama untuk mengerjakan bunga menjemput. Nah, oke. Nah, teman-teman kemarin juga ada yang nanya sama Ibu, agak bingung antara menggunakan huruf I dan N. Sebenarnya ini kan simbol perumpamaan yang sifatnya sama-sama suku bunga, tapi hanya membedakan kalau di bunga tunggal itu pakai N%, tapi kalau di bunga majemuk pakai I% atau I gitu kan. Nah, tapi secara garis besarnya sama itu suku bunga. Hanya membedakan antara rumus bunga tunggal sama bunga majemuk. Oke. Oke, kali ini sudah.
merecall kembali untuk materi tentang bunga, persen, bunga tunggal, diskonto, dan bunga majemuk. Nah, kita masuk ke sesi pembahasan untuk soal pra-asesmen sumatif bersama. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Oke, dari nomor 1 di sini. Harga barang setelah ditambah nilai bagi hasil dari 12,5%, 12,5% adalah 7.312.500. Nah, harga barang tersebut sebelum ditambah. Berarti kan itu ke flashback ke sebelumnya. Bahwasanya ada harga yang mula-mula, harga sebelumnya. Itu kan karena rumus tadi bunga itu kan adalah bunga sama dengan suku bunga dikali harga mula-mula atau simpanan mula-mula. Nah, sekarang harga mula-mulanya yang ditanya. Nah, ini berarti kan harus menggunakan persen di atas 100 atau di bawah 100. Ini kata kuncinya seperti itu. Nah, maka kalian bisa mengerjakan solusinya seperti ini adalah dengan cara persen. Nah, di atas apa di bawah nih? Hasil bagi, maaf, bagi hasil itu keuntungan. Nama lainnya keuntungan. Berarti dia persen di atas 100. Oke, kata kuncinya. Nah, persen di atas 100 dari 12,5%. Oke, berarti cara penyelesaiannya adalah 12,5 per 100 ditambah 12,5 dikali 7.312.500. Oke, nah ini hasilnya adalah kalian bisa menggunakan kalkulator langsung ya, atau 12,5 per 112,5 dikali 7.312.500. Nah, ini hasilnya adalah 812.500. Ya. Nah, ini kalian bisa input dari part bagian ini, bisa langsung diinput di kalkulator. Input kalkulator di kalkulator. Ya, makanya harus ada kalkulatornya ya. Nah, ini jadinya harganya 812.500. Nah, ini baru besar potongannya atau diskonnya. Maaf, itu bagi hasilnya, besar bagi hasilnya. Ini baru besar bagi hasilnya. Hasilnya atau nilai bagi hasilnya bukan besar ya. Nilai. Ini baru nilai. Oke, nilai bagi hasilnya. Nah, karena tadi ditanya harga barang sebelum, maka harga barang sebelumnya itu adalah tinggal kalian apa? Dikurang apa ditambah? Dikurang ya, karena harga 7.312.500 itu adalah nominal yang sudah ada bagi hasilnya. Jadi dikurang nilai bagi hasilnya 812.500. Seperti itu. Nah, hasil pengurangannya adalah 6.500.000. Selesai. Jawabannya yang E. Ya, oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Pinjaman sebesar 35 juta dibungakan dengan bunga tunggal. Di sini dengan cara bunga tunggal. Kita recall lagi kembali rumus bunga tunggal. Bunga sama dengan NO dikali N dikali T per 100. Kalau T-nya tahun. Oke. Nah, ini kita diketahui dulu. Nah, pinjaman sebesar berarti dia MO 35 juta. Oke, sudah. Lalu dibungakan dengan bunga tunggal 2% per cawu. Berarti pakai N%, 2% per cawu. Nah, di bunga tunggal itu suku bunganya harus per tahun. Nah, berarti harus dikali berapa? Dikali 3, gitu ya.
Karena kan satu tahun itu 3 cawu. Yang dikali 3 berarti ada 6% per tahun. Ya, oke. Selanjutnya, setelah itu T-nya. T-nya. Nah, T selama 16 bulan, 16 bulan, 15 hari. Nah, di sini ada anggap 1 tahun 360 hari. Nah, tadi ada 1 tahun 360 hari, berarti 1 bulannya 30 hari. Nah, diganti nih hitungannya pakai hari. Ya, nah pakai hari. Berarti 16 dikali 30 ditambah 15 itu sama dengan berapa? 16 kali 30 tambah 15, 480 ditambah 15, 495 hari. Ya. Nah, ini kesimpulannya berarti ada 495 hari. Nah, maka nanti ditanyanya adalah berapa sih jumlah pengembalian pinjaman yang harus dibayar? Berarti kan MN-nya ya atau MT-nya. Oke. Nah, di sini MN-nya yang ditanya, maka kita cari tahu dulu bunganya. Besar bunga tunggalnya berapa sih? MO dikali N dikali T per. Nah, T-nya mau apa nih tadi? Hari, berarti 36.000. Ya. MO-nya 35 juta, lalu N-nya 6, T-nya 495 dibagi 36.000. Nah, maka besar bunganya itu adalah 2.887.500. Nah, ini baru bunganya saja. Nah, kenapa ini baru bunganya saja? Karena yang ditanyakan MN. Di mana MN itu adalah MO ditambah bunga. Maka 35 juta ditambah 2.887.500. Hasilnya adalah 37.887.500. Itu jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke. Di soal nomor 3, kali ini kita bacakan dulu. Pinjaman sebesar 20 juta dibungakan dengan bunga tunggal. Lagi bunga tunggal. Berarti di sini pinjaman sebesar. Berarti diketahui MO sama dengan 20 juta. Oke, 20 juta. Nah, selanjutnya ini bunga tunggal selama. Berarti jangka waktunya adalah 3 tahun 6 bulan. Oke. Selanjutnya, bunga diperoleh dan bunga yang diperoleh sebesar, oke, ini bunganya yang sudah diketahui. Bunganya B 3.500.000. Yang ditanya suku bunganya, N. N persennya ya. Oke, N persennya. Tiap semester. Tiap semester. Oke. Nah, kali ini kita mau lihat T-nya. T-nya ini kita mau pakai yang tahun atau bulan. Boleh kalau yang tahun. Kalau yang tahun itu jadinya 3 tahun 6 bulan itu 3 tahun setengah. Tapi kalau hitungannya nanti T-nya bulan, itu 3 dikali 12. 3 dikali 12 berapa? 36 ditambah 6 berarti 42 gitu ya. 42 bulan. Itu juga boleh. Jadi terserah kalian mau yang pakai tahun atau bulan. Asalkan nanti rumusnya harus disesuaikan pernya. Nah, di sini Ibu pakai yang tahun ya, Nak. Berarti MO dikali N dikali T per 100. Ya. Bunganya itu 3.500.000. Lalu MO-nya 20 juta. Oke. Dikali N dikali T-nya itu Ibu 3,5 per 100. Gitu ya. Ya, sebelah sini.
Nah, di sini berarti tinggal kita kalikan 100, 3.500.000 kali silang dikali 100 sama dengan 20 juta dikali N dikali 3,5. Gitu. Atau kalau ditanya N itu 3.500.000 dikali 100 dibagi 20 juta dikali 3,5 gitu ya. Maka nilai N-nya ketemu nanti di input di kalkulator bagian part ini itu adalah 5%. 5 ya, hasilnya 5. Nah, 5% itu masih per tahun karena kan kita suku bunga tunggal ya. Jadi dia ngikutin hitungan tahunnya gitu. Per pasti tahun gitu, karena pasti tahun. Nah, karena ditanya suku bunganya tiap semester, ya tinggal kalian bagi 2 karena 1 tahun itu 2 semester gitu ya. Jadi kalau ditanya semester per tahun berarti dibagi 2, 5 bagi 2 berarti 2,5% per semester. Gitu, ya. Oke, jawabannya berarti yang E. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Pinjaman sebesar 25 juta dibungakan dengan suku bunga tunggal. Nah, ini diketahui. Kita diketahui lagi MO sama dengan 25 juta. Oke. Dibungakan dengan suku bunga tunggal. Nah, berarti N persennya sama dengan 4,5%, 4,5% per semester. Oke, kita ikutin dulu, ketahui dulu. Dan pinjaman tersebut menjadi berarti MT. Pinjamannya menjadi salah ini. Oke. Menjadi 31.750.000. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan nih. Ditanyanya T-nya. Nah, berarti kalau ditanya T, kita pakai rumus bunga dulu ya. Nah, ini bunganya berapa? Selisihnya dari MT dikurang MO. Maka selisihnya 31.750.000 dikurang 25 juta. Bunganya 6.750.000. Nah, yang ditanya T-nya. Pertama, kita harus cari tahu dulu B-nya. B sama dengan MO dikali N dikali T per. Nah, kita harus per apa nih? Per 100 kah? Oke, kalau mau per 100 boleh. Anggap aja masih T tahun ya. Karena sih sebenarnya ini T bulan, Bu. Nggak apa-apa. Mau T tahun juga nggak apa-apa. Tapi nanti hasil T-nya jangan lupa dirubah ke bulan. Gitu. Nah, untuk N persennya yang terpenting adalah harus dirubah ke tahun. Nah, ini dirubah ke tahun, N persennya itu, oke, ini kita pindahin dulu. N persennya itu menjadi berapa? Oke, sedikit. Nah, ini dirubah. Berarti kalau per semesternya 4,5, maka 9% ya per tahun. 2 kali lipatnya gitu ya. Nah, berarti nanti B-nya itu adalah 25. Oh, maaf. B-nya udah ada ya. 6 juta. Sekian. 6.750.000 sama dengan 25 juta dikali N persennya 9 dikali T per 100. Atau nah ini 6.750.000-nya bisa dikali 100. Nah yang kan yang ditanya T. Maka T sama dengan 6.750.000 dikali 100 dibagi 25 juta
dikali 9. Maka T-nya itu adalah, nah kalian input nih di kalkulator kalian, di sini part pembagian ini. Hasilnya itu adalah 3. Dan ini masih menggunakan rumus B-nya itu 100, jadi masih hitungan tahun. Nah, yang ditanya apa? T bulan. Artinya 3 tahun itu dikali 12, berarti 36 bulan. Ya, oke, jawabannya yang A. Oke, sip. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, suatu pinjaman dibungakan dengan bunga tunggal. Nah, di sini bunga tunggal lagi berarti diketahui 12% per tahun. Nah, ini udah jelas. N persen nih suku bunganya udah diketahui 12% per tahun. Selama 4 tahun. T-nya 4 tahun. Jika pinjaman tersebut menjadi, nah, jika pinjaman tersebut menjadi berarti MT. MT-nya adalah 26.640.000. Berapa sih besar pinjaman mula-mulanya? Nah, ini kan kita nggak tahu ya, besar bunganya itu berapa gitu. Maka disinilah kata kuncinya, harus menggunakan persen di atas 100. Gitu ya. Nah, ini harus menggunakan persen di atas 100. Persen di atas 100. Ini ya, kata kuncinya itu ada di persen di atas 100. Nah, ini dijadikan warningnya. Ya, ini persen di atas 100. Nah, yang dirubah adalah T-nya. Oh, maaf, N-nya. Nah, dia kan udah bilang selama 4 tahun. Artinya 12% itu masih per tahun. Maka kalau per 4 tahun menjadi 12 kali 4, 48% per 4 tahun. Per 4 tahun. Itu ya. Oke, 48% per 4 tahun. Nah, nanti persen di atas 100 langsung diselesaikan dengan cara persen di atas 100 dari 48%. 48 per 100 ditambah 48 dikali 26.640.000. Itu berarti 48 per 148 dikali 26.640.000. Nah, hasilnya adalah kalian langsung input di kalkulator saintifik kalian. Hasilnya adalah 8.640.000. Nah, ini baru menentukan besar bunganya. Ya, baru besar bunganya. Lalu yang ditanya MO-nya. MO-nya berapa? MO-nya itu kan hasil dari modal akhirnya dikurang bunganya. Karena MN kan sama dengan MO tambah B. Maka MO sama dengan MN dikurang B. Gitu ya. Berarti 26.640.000 dikurang 8.640.000. Hasilnya adalah 18 juta. Gitu ya. Oke, jawabannya 18 juta. Yang D. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6. Soalnya adalah pinjaman dengan sistem diskonto. Nah, ini sistemnya diskonto 6% per semester. Jadi diketahui ini dia diskonto berarti N persen sama dengan 6% per semester. Oke, per semester. Nah, selanjutnya akan dikembalikan dalam waktu 36 bulan. Nah, T-nya itu
36 bulan. Jika modal yang diterima pada awal period, ini modal yang diterima pada awal period. Ini artinya adalah MT. Tadi kan sudah ada di rumusnya ya. MT itu 64 juta. Berapa sih besar pinjaman yang harus dikembalikan saat jatuh tempo? Itu yang ditanya adalah MU-nya. Itu yang ditanya adalah MU-nya. Nah, di sini kita kan belum tahu MO-nya itu berapa atau besar diskontonya berapa. Karena diskonto kan rumusnya MO dikali N dikali T per 100 kalau T-nya tahun. Nah, diskontonya belum diketahui, MO-nya juga belum diketahui. Nah, di sini menggunakan persentase, persen ya, persen di atas 100 atau persen di bawah 100. Ini kata kuncinya. Di sini menggunakan persen di bawah 100. Karena diskonto itu kan potongan ya, jadi dia di bawah 100. Oke. Maka dirubah N persennya dalam kurun waktu 36 bulan. Nah, ini kan T-nya kan dia 36 bulan. Pakai bulan. Ini pakai semester. Kalau menurut Ibu 36 bulannya itu harus dirubah ke semester terlebih dahulu. 36 bulan itu berapa semester sih? Nah, karena satu semester itu 6 bulan, maka kalau 36 bulan berarti 6 semester, dibagi 6 aja. 6 semester. Nah, dalam jangka waktu 6 semester, maka berapa persentasenya? Oke, berapa persentasenya? Kalau satu semesternya 6%, maka persentasenya selama per 6 semester adalah 3 kali 6. 36% per 6 semester. Oke. 36 inilah yang kita jadikan P persennya menggunakan rumus persen di bawah 100. Maka 36 per 100 dikurang 36 dikali 64 juta MT-nya. Ya. Maka 36 per 100 dikurang 36 sama dengan berapa tuh? 64 ya. 64 dikali 64 juta. Wah, udah kelihatan nih. Jawabannya berapa? Jawabannya 36 juta. Nah, 36 juta itu bukan MO-nya ya, nah, melainkan baru besar diskontonya. Diskontonya itu 36 juta. Nah, karena ditanya MN ya, MO-nya, MO-nya. Nah, kalau di diskonto itu kan rumusnya itu kan MT, oh bukan MT ya, MN ya. MN sama dengan MO dikurang diskonto. Nah ini O ya. Maaf, itu N, seharusnya N. Oke, jangan di, oke, sini. Oke, diganti N. Boleh. Nah, MO dikurang D. Berarti MO sama dengan MN ditambah D. Oke, tinggal 64 juta. Dia harus ngembaliin 64 juta. Pinjaman awal mula-mulanya dapat 64 juta. Ditambah dengan besar diskontonya 36 juta. Tuh, tinggal ditambah. Berarti dia harus mengembalikan sebesar 100 juta. Ya. Tuh, dia harus mengembalikan sebesar 100 juta. Oke. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 7. Bu Sartina meminjam uang sebesar 80 juta untuk membantu biaya pernikahan anaknya dengan sistem diskonto. Oke, di sini dia meminjam uang sebesar 80 juta. Oke, berarti diketahui MO-nya sama dengan 80 juta. Untuk membantu biaya pernikahan anaknya dengan sistem diskonto 18% per tahun. N persennya adalah 18% per
tahun. Lalu dana tersebut akan dikembalikan pinjaman selama 2 bulan 10 hari. T-nya itu 2 bulan 10 hari. Tentukan besar pinjaman yang diterima Bu Sartina jika dianggap 1 tahun 360 hari. Berarti besar pinjamannya berapa? Ditanya MN-nya. MN atau MT lah sama ya. MN itu tadi rumusnya adalah MO dikurang diskonto. Nah, ini nih rumusnya. Sampai lupa. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu diskontonya berapa. Besar diskonto itu dengan hitungan apa nih T-nya? Mau tahun kah atau mau hari kah? Nah, di sini harus kita rubah dulu. Kita rubah dulu T-nya. Nah, di sini kan ada anggap 1 tahun 360 hari. Maka T-nya dirubah ke hari ya. Ke hari. 2 bulan. Berarti 360 itu dianggap 1 bulan 30 hari. Maka 2 bulan itu 60 hari. 60 hari ditambah 10 itu 70 hari. Nah, nanti diskontonya menggunakan T hari. N dikali T per 36.000. Berarti 80 juta dikali 18. Nah, karena N persennya udah enak nih, dia udah per tahun. Jadi udah langsung per tahun. T-nya 70 dibagi 36.000. Nah, ini tinggal input aja di kalkulator kalian masing-masing. Hasilnya adalah 2.800.000. Nah, udah nih, tinggal MN sama dengan dilanjutkan. 80 juta, nah, berarti dana yang diterima. Minjemnya 80 juta. Besar diskontonya 2.800.000. Maka menerimanya hanya 77.200.000. Yang C. Oke. Pertanyaan nomor 8. Jika modal sebesar 200 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk. Oke, sudah masuk nih ke bunga majemuk. Nomor 8. Diketahui MO sama dengan 200 juta. MO sama dengan 200 juta. Dibungakan dengan suku bunga majemuk. I-nya sama dengan 6% per semester. Kalau bunga majemuk, suku bunganya menggunakan huruf I. Selama 10 tahun. T-nya adalah 10 tahun. Yang ditanya adalah modal akhirnya atau MT-nya. Jadi berapa ya? Nah, di sini kan dia bunga majemuk ya. Ingat, suku bunganya itu dijadikan acuan dia untuk waktu. Dia per semester. Nah, 10 tahun itu dirubah ke semester. Ini jadi berapa semester? 1 tahun itu 2 semester, maka 10 tahun adalah 20 semester. Maka MT sama dengan MO dikali 1 ditambah I pangkat T. Atau 200 juta dikali 1 ditambah I-nya 6/100 pangkat 20. Nah, part bagian ini Ibu sarankan udah langsung menggunakan kalkulator. Tinggal diinput aja. Jawabannya adalah 641.427.094 rupiah, 40. Jadi jawabannya yang D. Oke. Sudah. Nomor selanjutnya nomor 9. Untuk pertanyaan nomor 9, Pak Dodi memiliki uang 50 juta yang disimpan di sebuah bank dan pihak bank memberikan bunga majemuk. Oke, diketahui lagi. Diketahui MO 50 juta. Oke. Lalu suku bunganya I-nya itu adalah 1,5%
per triwulan. Jika bunga tidak diambil, lalu biaya administrasi diabaikan, tentukan besar bunga yang diperoleh setelah uang Pak Dodi mengendap selama 5 tahun. T-nya 5 tahun. Nah, di sini T-nya harus dirubah dulu ke triwulan. Gitu ya. Tadi udah tahunnya ke triwulan. 1 triwulan per 3 bulan. 1 tahun 4 triwulan. Maka 5 tahun ada 20 triwulan. Ya, 20 triwulan. Oke, pertama kita cari tahu dulu MT-nya. Karena yang ditanyakan besar bunganya. MT itu rumusnya sama yang di atas. MO dikali 1 ditambah I pangkat T. Nah, 50 juta dikali 1 ditambah 1,5 per 100 pangkat 20. Nah, ini langsung input di kalkulator kalian masing-masing. Hasilnya adalah 67.342.750,33. Nah, maka besar bunganya berapa? Nah, ini tinggal selisihkan saja. Mula-mula ya memiliki uang 50 juta, lalu uangnya menjadi 67 juta sekian, maka bunganya adalah MT dikurang MU. Hasilnya 7 juta 17 juta 342.750,33. Jadi jawabannya yang A. Yang A salah ya. Yang D. Enggak ding, yang A benar. Kan 17.342.750,33. Yang A. Benar. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya nomor 10. Seorang pengusaha barang impor menyimpan uang di sebuah bank sebesar 250 juta. Setelah mendapat keuntungan, dalam setahun pihak bank memberikan bunga majemuk. Oke, diketahui. Diketahui berarti MO-nya sama dengan 250 juta. Ya, 250 juta. Lalu I-nya itu adalah 0,5% per triwulan. Dan uang tersebut akan diambil setelah 4 tahun. T-nya 4 tahun. Nah, ini udah harus dirubah nih. 4 tahun ke triwulan. Berarti dikali 4. 16 triwulan. Nah, lanjut. Berarti yang ditanya MT-nya. Tentukan jumlah uang yang diterima setelah 4 tahun dengan uang administrasi. Tapi ada uang admin, MT-nya. Jadi cari MT dulu, nanti baru dikurang uang administrasinya. Gitu ya. Oke, cari MT-nya itu dengan cara MO dikali 1 ditambah I pangkat T. Nah, MO-nya itu 250 juta. Oke, lalu dikali 1 tambah 0,5/100 pangkat 16. Nah, ini pakai kalkulator jadi 270 juta 767.787,8. Nah, ini ada ya jawabannya sebenarnya. Tapi kan ada yang harus dikurangin uang administrasi. 250. Berarti jawabannya seharusnya adalah, nah ini kan WRMT ya. Karena ada uang administrasi, maka MT-nya dikurang 250.000. Menjadi, berarti berapa tuh? 270 juta 517.787,8. Jadi jawabannya yang D. Oh, sedikit jebak sekali ini. Karena ada biaya administrasi. Jadi biaya administrasinya di sini bukan selama
1 tahun atau berapa bulan ya, tapi kalimatnya itu dia selama 4 tahun itu belum dia papain. Jadi selama 4 tahun itu kena adminnya itu 250.000. Maksudnya seperti itu. Selanjutnya ke soal berikutnya, soal isian singkat atau kita bisa bilang esai juga, karena di sistemnya kita buatnya isian singkat. Oke, yang satu, modal sebesar 50 juta didepositokan ke sebuah bank yang memberikan bunga majemuk tiap semester. Oke, di sini diketahui MO-nya adalah 50 juta. Didepositokan ke sebuah bank yang memberikan bunga majemuk tiap semester. Berarti I-nya nanti I persennya tiap semester. Lalu setelah 4 tahun modal tersebut menjadi, berarti T-nya 4 tahun. Oke, untuk T-nya itu dia 4 tahun. Nah, jika modal tersebut menjadi, nah MT-nya sudah ketahuan nih, 63.338.504,07. Tentukan suku bunga yang diterapkan pihak bank. Nah, yang ditanya itu adalah I persennya. Yang kategorinya dia itu harus eh, per semester. Gitu ya. Oke. Nah, tadi kan udah ada rumus tuh yang udah Ibu buatkan sebelumnya. Nah, kita lihat nih di sini rumusnya. Kalau ditanya I, maka tadi di part mana nih? Agak ngedrag dikit ya. Ngedrag dikit. Nah, di bagian part ini. Nah, ini bunga tunggal, ini bunga majemuk. Nah, ini ya. Ini I-nya. Nah, ini dia rumusnya. I itu akar dari pangkat T, dari MT dibagi MO, lalu dikurang 1. Ya, berarti nanti kita tulis di sebelah sana. Oke. Sip. Agak gede banget di sini ya. Oke, sip. I-nya itu adalah sama dengan akar pangkat T dari MT dibagi MO. Nah, dicari dulu akar pangkatnya, lalu dikurangin 1. Gitu ya. Di sini T-nya kan hitungannya tahun. Nah, ini harus dirubah ke semester. Berarti 8 semester. Kan nanti nulisnya 8, akar pangkat 8 dari 63.338.504,07 dibagi MO-nya 50 juta. Ya, 50 juta. Nah, hasilnya berapa? Lalu dikurangin 1. Gitu. Hasilnya langsung nih. Kalau pakai kalkulator, I-nya itu adalah 0,03. Nah, ini harus dikalikan 100% dulu karena dirubah ke persen I-nya. Maka I-nya itu menjadi 3%. Nah, 3%-nya itu hitungannya ke semester. Jadi per semester. Kenapa? Karena pangkatnya kita sudah rubah ke per semester. Suku bunga yang diterapkan oleh pihak bank tersebut adalah karena ditanya semester. Berarti jawabannya 3. Oke. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Untuk yang singkat ya. Pak,
Darmadi menyimpan uang sebesar 100 juta di sebuah bank yang memberikan suku bunga majemuk 1,2% per triwulan. Oke, diketahui dulu. Diketahui MO sama dengan 100 juta. MO-nya sama dengan 100 juta. Lalu suku bunganya I-nya itu adalah 1,2% per triwulan. Nah, Pak Darmadi berharap nanti uangnya tersebut menjadi kurang lebih 126 juta. Nah, ini MT-nya nih. MT-nya 126 juta. Berharap nih uangnya menjadi 126 juta. Berapa tahun yang diperlukan agar uang tersebut tidak kurang dari yang diharapkan? Nah, yang ditanya itu T tahun. Berapa tahun? Ini yang ditanya. Oke, nah tadi menghitung T. Nah, Ibu udah bikin rumusnya juga tuh. Agar kalian dipermudah. Nah, T-nya sama dengan, sini aja. T sama dengan logaritma dari mana nih? Dari NT dibagi MO per logaritma 1 ditambah I. Oke, kita rubah. T sama dengan, oke ini jangan terlalu ke atas. T sama dengan logaritma. Nah, MT-nya berapa MT? 126 juta. Nah, ini per 100 juta. Nah, input nih di kalkulator. Dibagi logaritma 1 ditambah 1,2 per 100. Nah, ini pada saat sudah diinput di kalkulator, hasilnya itu adalah 19,375. Oke, benar. 19,375. Nah, ini kan T-nya itu masih mengikuti penawaran suku bunganya yang per triwulan. Ya. Nah, dirubah ke tahun. Nah, kalau triwulan dirubah ke tahun itu dikali 1/4. Ya, jadi atau dibagi 4 boleh. Tuh, dibagi 4. Hasilnya adalah 4,84 tahun. Nah, karena di sini dia bilang, kan secara garis besarnya itu kurang lebih 126 juta. Nah, berapa tahun sih minimalnya? Kalau kita taruh 4 tahun, angkanya justru akan di bawah 126 juta. Tapi kalau T-nya kita taruh batas atasnya 5 tahun, itu bisa mencapai bahkan lebih dari 126 juta. Jadi, kita bulatkan ke atas, yaitu 5 tahun. Itu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nomor 3. Suatu modal setelah dibungakan dengan bunga majemuk, oke, berarti diketahui di sini I-nya adalah 11,5% per semester. Oke, T-nya itu 5 tahun. Menjadi MT-nya adalah 55.384.682,20. Itu kan besar modal mula-mula. MO-nya. MO-nya yang ditanya, MO rumusnya MT dibagi 1 tambah I pangkat T. Nah, langsung aja. Input 55.384.682,20 per 1 ditambah I-nya itu 11,5 per 100. Nah, T-nya. Nah, T-nya ini harus dirubah. 5 semester itu menjadi 10, maaf, 5 tahun itu menjadi 10 semester. Jadi nanti dia pangkatnya 10.
Oke, jawabannya itu adalah 18.648.375,02. Atau pembulatannya menjadi 18.648.375 rupiah. Ya, gitu. Karena ditanya besar modal mula-mula. Oke, soal berikutnya di soal nomor 4. Suatu modal diinvestasikan setelah dibungakan dengan bunga majemuk. Nah, di sini bunga majemuk 18%, berarti diketahui I-nya itu adalah 18% per tahun. Selama T-nya 10 tahun. Jika modal tersebut menjadi MT-nya adalah 130.885.888,80, tentukan nilai tunai. Nah, nilai tunai itu sama kayak seperti MO. MO sama dengan MT per 1 tambah I pangkat T. Nah, 130.845.888,80 per 1 ditambah 18 per 100 pangkat. Nah, dia udah tahun-tahun ini, jadi udah langsung. Ya, dia nggak ada perubahan. Hasilnya adalah 24.999.999,99. Nah, udah mendekati hasilnya adalah 25 juta. Selesai. Karena ditanya nilai tunainya. Oke, pertanyaan nomor 5. Seorang pedagang beras meminjam uang dengan sistem diskonto 6,5% per tahun dan akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 3 bulan. Berarti ini diketahui I-nya itu adalah 6, ini kan diskonto ya. Jadi N. N-nya itu 6, maaf, salah, 6,5%, 6,5% per tahun. Oke, T-nya itu 3 tahun. Jika pinjaman yang diterima pedagang tersebut pada awal periode di MT 41.825.000. Oke, tapi yang ditanya MO. Nah, kenapa ini ditanya MO? Karena besar pinjaman yang harus dikembalikan. Ini sama nih seperti soal yang sebelumnya, berarti harus menggunakan persen di bawah 100. Nah, ini harus dirubah. 6,5% itu baru 1 tahun. Kalau selama 3 tahun, itu menjadi 19,5% per 3 tahun. Nah, maka 19,5% itu di bawah 100, jadinya 19,5 per 100 dikurang 19,5 dikali NT-nya 41.825.000. Nah, ini besar diskontonya. Ya, besar diskontonya. Maka hasilnya adalah 10.131.521,74. Selanjutnya dasar diskontonya udah tahu, maka MO-nya adalah, nah, MO-nya itu dari pinjaman yang diterima ditambah diskontonya. Berarti dia harus ngembaliin berapa sih? Berarti dia dapat pinjaman yang 41.825.000, lalu besar bunga diskontonya 10.131.521,74, maka hasilnya adalah 51.991.521,74 juta. Oke. Nah, oke.
Kali ini udah selesai, Ibu bahas 15 soal pra asesmen sumatif bersama, yang terlihatnya memang sangat panjang sekali cara penyelesaiannya, namun diperhatikan kembali untuk bagian-bagian rumusnya, dan kata kunci dari setiap soal esainya. Diutamakan dulu kita telaah dengan cara mengetahui, diketahui, lalu ditanya. Nanti baru kita input rumusnya dan kita gunakan kalkulator untuk mencari jawaban hasil akhirnya. Seperti itu aja, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.